Lin Nan, itu Lin Nan. Gumaman kaget muncul dari segala arah, satu demi satu. Hampir tidak ada yang berani mempercayai matanya, tapi sosok sombong yang memegang tongkat emas dan dikelilingi jarum emas itu, siapakah yang bukan mantan pembasmi nomor 1 di 9 wilayah? Pasukan padat makhluk spiritual yang menutupi langit dan matahari bukanlah makhluk spiritual yang dijinakkan oleh Lin Nan, yang telah mengungkapkan bakat luar biasa dalam menjinakkan binatang, jadi siapakah mereka? Hanya saja pasukan makhluk roh pada saat ini, apakah itu aura darah atau aura kuno yang mengepul yang mereka bawa, jauh melampaui mereka sebelum mereka dijinakkan oleh Lin Nan. Siapapun yang diusir akan menyebabkan sekte alam surgawi saling berebut. Lalu siapa yang menerima warisan? Tidak hanya semua prajurit dan makhluk spiritual tercengang oleh serangan Lin Nan, tetapi Miao Yi, Ye Fei dan Lin Xian'er juga sedikit tercengang, hanya King yang memikirkan apa yang terjadi dalam sekejap. Pemilik tertawa. King langsung berubah menjadi aliran cahaya, seperti peri terbang, anggun seperti asap hijau, dan langsung mendatangi Lin Nan seperti plester kulit guk-guk, menempel di tubuh Lin Nan tanpa mempedulikan pandangan orang di sekitarnya. Lin Nan tersenyum hangat dan memeluk King dengan satu tangan. Matanya yang lembut dan menyedihkan seperti memeluk harta karun terindah di dunia. Ingat, jangan sebodoh itu lagi di masa depan. Saat aku membicarakanmu, maksudku juga Anda. Lin Nan mengangkat matanya dan menatap Miao Yi, Ye Fei dan Lin Xian'er yang menatapnya dengan bodoh. Mata yang gelap dan cerah masih lembut, seolah-olah bisa melelehkan es terdingin di dunia, yang sangat kontras dengan pembasmian besar-besaran si Sura dan Shen Han yang tiba-tiba mengamuk dan membasmi beberapa murid Istana Abadi Aotian dalam sekejap yang lalu. Kalau tidak, jika kamu mati, di mana aku bisa menemukan pendamping dan sahabat Tao yang begitu cantik? Kalian lihat saja. Dengan lembut menyentuh kepala King, yang berlumuran darah di lengannya, Lin Nan perlahan mengangkat matanya di bawah perhatian semua orang. Saat dia mengangkat matanya, semua kelembutan dan rasa kasihan menghilang, digantikan oleh dingin yang menusuk tulang, dingin yang tak ada habisnya. Seperti pedang yang tajam dan kuat, ia membawa niat membasmi yang kuat. Dia hanya memeluk King dan bergerak lagi. Binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengaum, tetapi pada saat ini mereka hanya membentuk jaring di sekitar mereka, seolah-olah mereka sedang bersorak untuk Lin Nan. Cek, bang, gemuruh. King dipegang oleh Lin Nan dengan satu tangan, wajahnya yang menawan terkubur di dada Lin Nan, tangannya melingkari leher Lin Nan, matanya terbuka lebar, penuh kebahagiaan dan keamanan. Para prajurit Istana Abadi Aotian berjadewa satu demi satu di tengah jeritan yang melengking dan ngeri. Pada saat ini, Lin Nan jelas merupakan dewa kematian yang memanen kehidupan, membuat seluruh dunia berlumuran darah. Namun di bawah matanya yang terbuka lebar, dia memberikan perasaan yang sangat indah kepada orang-orang, seperti dia sedang memegang tarian wanita King Cheng kesayangannya dengan anggun. Terkadang selembut angin sepoi-sepoi dan gerimis. Terkadang itu seperti ular emas yang menari dengan liar. Terkadang sama kejamnya dengan percikan tinta di gunung dan sungai. Di mana pembasmian ini? Ini jelas mengangkat pembasmian ke tingkat seni, penuh keindahan dan membuat orang lamunan tanpa akhir. Semua orang tercengang, dan kesurupan. Hanya mereka yang diburu yang mengeluarkan teriakan menyayat hati dan meminta bantuan. Sayangnya, penyelamat di hati mereka, Aorong dan Jin Tianhe, menatap Lin tanpa bergerak. Jelas mereka tidak merasakan banyak kekuatan dari tubuh Lin Nan, jadi mengapa para prajurit di Istana Abadi Aotian mereka terlihat seperti domba yang akan disembelih, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka. Jelas sekali kecepatannya tidak terlalu cepat, jadi mengapa dia tidak punya waktu untuk menghindari siapapun yang ingin dia buru. Fantasi, potensi, keringat dingin mengucur di punggung mereka. Itu pasti ilusi jiwa yang begitu kuat bahkan mereka tidak dapat mendeteksinya, dan itu juga harus memiliki momentum yang diciptakan oleh Lin Nan begitu dia muncul di tempat kejadian. Potensi yang tak terkalahkan. Lin Nan, yang jelas-jelas hanya seorang pria yang berjarak satu tingkat dari mereka di 9 surga suci, masih bisa memancarkan aura yang menakjubkan ketika menghadapi semua musuh mereka, begitu banyak musuh. Kenapa harus dia? Apa sebenarnya yang dia andalkan? Apakah hanya hewan peliharaan rohani itu saja? Juga, apa yang terjadi dengan Lin Nan yang menerima warisan? Wajah mereka sangat gelap sehingga tinta bisa menetes, dan mereka sama sekali tidak berani bertindak gegabah sampai mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Beraninya Anda melangkah maju untuk menyelamatkan orang. Aorong dan Jin Tianhe hanya bisa mengabaikan seruan bantuan dari sesama murid mereka, seolah-olah mereka belum pernah mendengarnya sama sekali. Mereka membiarkan masing-masing prajurit Istana Abadi Aotian dipukuli oleh Lin Nan dengan tongkat dan pukulan ketakutan. Zhen bahkan membasminya dengan satu pukulan, tetapi mata mereka selalu tertuju pada Lin Nan. Bagaimana mungkin? Di sisi lain, Nalan Hong,
Xie Changhe dan 4 binatang spiritual, yang dikelilingi oleh sekelompok binatang spiritual yang padat, juga sangat ketakutan. Siapa yang menyangka bahwa beberapa saat yang lalu mereka dengan sombongnya bernegosiasi untuk menghancurkan orang lain terlebih dahulu dan kemudian merebut warisan Kirin, namun kini orang yang ingin mereka hancurkan telah diblokir sepenuhnya, seperti terpidana mati yang menunggu persidangan. Semakin banyak prajurit Istana Abadi Aotian yang tewas. Akhirnya, kurang dari 1/4 jam kemudian, prajurit Istana Abadi Aotian terakhir jatuh ke dalam genangan darah karena ketakutan. Pada saat ini, Lin Nan akhirnya melepaskan King King dalam pelukannya. King King, sebaliknya, segera kembali ke Miao Yi dan yang lainnya. Giliranmu, satu persatu, atau bersama-sama. Lin Nan memegang tongkat emas di satu tangan, dengan senyuman di bibirnya yang sangat kejam di mata Aorong dan yang lainnya. Dia melirik ke arah Aorong dan Nalan Hong dan berkata dengan ringan. Jika dia mengatakan ini sebelumnya, semua orang mungkin menganggapnya sebagai lelucon. Apakah kamu bercanda? Kamu hanya seorang suci puncak. Kamu sudah pandai menantang Raja Suci yang hampir setinggi kamu menantang mereka semua. Tetapi pada saat ini, dengan penampilan mengerikan Lin Nan yang membasmi semua antek di Istana Abadi Aotian semudah membasmi ayam, tidak ada yang berani meragukan kata-kata Lin Nan. Kenapa? Kalian semua takut. Melihat tidak ada satupun dari Aorong dan yang lainnya yang berbicara, sepertinya terintimidasi oleh auranya, Lin Nan berkata dengan sinis dengan sendewa menggoda di bibirnya. Lin Nan, Aorong yang bangga menyentuh mata menghina Lin Nan, dan darahnya segera mengalir ke depan. Dia mengambil langkah ke depan dan dengan dingin memanggil nama Lin Nan, kamu sangat kuat. Sangat kuat, kamu akan selalu lebih kuat dari yang kubayangkan. Tapi, bisakah kamu begitu sombong di hadapanku, Aorong? Hari ini, aku, Aorong, akan membasmimu untuk membuktikan kebenaranmu. Basmi kamu untuk membuktikan kebenaran. Ledakan. Niat membasmi yang tak terbatas, aura dingin yang meletus seperti longsoran salju, tiba-tiba meledak seiring dengan 4 kata Aorong yang telah menjadi obsesi dan ibel batiniah di dalam hatinya. Kata-kata Aorong yang dingin dan mematikan langsung meledakkan semua prajurit dan makhluk spiritual. Basmi kamu untuk membuktikan kebenaran. Semua orang paham bahwa perkataan Aorong bukan hanya pernyataan duel, tapi juga pertarungan hidup dan mati tanpa akhir. Karena dia ingin tercerahkan, buktikan kebenarannya di hatimu. Dengan kata-kata ini, bahkan Jin Tianhe pun tidak bisa membantu, jika tidak, bahkan jika Aorong menang, dia tidak akan bisa membuktikan kebenaran dan memotong obsesi Lin Nan padanya. Semua mata tertuju pada Lin Nan, dewa pembasmi nomor 1 di 9 wilayah. Apakah kamu akan membasmiku untuk membuktikan kebenarannya? Kamu saudara yang menjijikkan, aku tidak akan melakukannya sekali atau 2 kali sehari atau 2 hari. Ayolah, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Lin Nan tidak terlihat terkejut sama sekali, hanya meremehkan dan sedikit kegembiraan. Ledakan. Begitu Lin Nan selesai berbicara, Aorong, yang telah menaikkan auranya ke puncaknya, tidak sabar untuk mengambil langkah maju. Dalam sekejap, seperti anak panah dari talinya, ia merobek kehampaan dan bergegas menuju Lin Nan dengan kasar. Aura pembasmi yang mengelilinginya membuat napasnya lebih dingin dibandingkan wajahnya yang sedingin balutan kaki. Dentang. Berdiri dengan bangga seperti pedang, Lin Nan tiba-tiba menyingkirkan tongkat emas yang kuat dan mendominasi di tangannya, dan mengangkat pedang yang tampaknya biasa saja. Terlebih lagi, dia tidak menghadapinya. Aorong hanya mencabut pedangnya dari sarungnya dan mengarahkannya ke Aorong yang terbang ke arahnya dengan cepat. Tertawa, tapi niat pedang yang tak tertandingi, disertai aura membasmi yang tak terbatas, meledak dari tubuh Lin Nan, mengangkat rambut hitamnya dan mengangkat jubah putihnya. Penyusutan pupil. Apakah ini kekuatan Raja Suci di puncak tingkat ke-9? Kekuatan murni memang sangat kuat, tapi sayang sekali itu hanya bisa menjadi objek latihanku. Melihat Aorong tiba-tiba menembakkan telapak tangan giok yang membawa rahasia kekuatan menakutkan ketika dia berada beberapa kaki jauhnya, Lin Nan setenang gunung dan bergerak seolah sedang berjalan-jalan di taman. Mendesis. Seperti langkah terkecil Lingbo, seluruh orang langsung merasa seperti mimpi, seolah-olah menginjak ruang dan waktu berbeda yang tak terhitung jumlahnya, tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Tertawa, ledakan, tinju dan pedang bertemu, dan energi mengerikan saling bertabrakan. Namun, tubuh Aorong dan Lin Nan tidak terpengaruh sama sekali dan terus mendekat. Dentang, baru setelah mereka berdua bertarung dalam jarak dekat, pedang terang dan tak tertandingi tiba-tiba muncul di tangan Aorong. Apa? Pedang bangga. Tidak ada waktu bagi orang-orang untuk terkejut bahwa Aorong benar-benar memiliki senjata ajaib Istana Abadi Aotian, pedang Aotian. Pertarungan tangan kosong antara Lin Nan dan Aorong langsung memasuki pertarungan yang mempesona dan menghentak. Suara benturan emas dan besi, amukan cahaya dan bayangan pedang, memicu hiruk-pikuk energi yang mengejutkan kemanapun mereka lewat, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, dan Tao meraung. Sangat kuat.
Kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin kekuatan absolut Lin Nan tidak kalah dengan Aorong? Apakah ini benar-benar perbedaan yang besar? Aorong menggunakan pedang Aotian. Pada awalnya, duel antara keduanya jelas jauh lebih intens daripada pertarungan sebelumnya antara 4 monster, Xie Changhe dan 4 wanita. Terlebih lagi, Aorong, yang memiliki alam dan kekuatan yang menakutkan, secara langsung menggunakan pedang dari Istana Abadi Aotian. Semburan kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Gaya pedang terbuka dan tertutup, dengan niat membasmi yang menakjubkan, dan dominasi yang tak tertandingi terkandung dalam setiap pedang sangat menakutkan. Tapi yang mengejutkan orang adalah, Lin Nan, yang wilayahnya jelas satu tingkat lebih rendah, sebenarnya tidak ketinggalan sama sekali. Setiap serangan pedang dilakukan dengan mudah dan mudah. Bentuk tubuh yang berubah dengan anggun dan gerakan pedang yang halus dan misterius terkadang tak tertandingi, terkadang licik dan tidak biasa. Itu bisa menunjuk langsung ke titik vital, dan pedang yang tampaknya biasa tidak takut dengan kekuatan pedang Aotian. Ding ding ding, bum bum bum, suara padat emas dan besi, dan ledakan mengerikan berikutnya, dari langit ke bawah tanah, dari gunung ini ke gunung itu, semua penonton berteriak satu demi satu saat kedua pria itu bergerak dalam pertempuran konfrontasi yang menarik. Apakah seni bela diri Lin Nan begitu berubah? Fang Ruoyun, yang bersembunyi di kehampaan, sedikit terkejut dengan penampilan Lin Nan. Untuk sesaat, Fang Ruoyun berpikir bahwa Lin Nan, yang berdiri dengan tongkat di tangannya, adalah seorang pejuang seni bela diri Tuan Jenius bertarung satu sama lain, dia berubah menjadi pendekar pedang yang tiada taraf. Apalagi sebelum pedangnya terhunus, niat pedang yang menembus langit sangatlah mencengangkan. Setelah menghunus pedangnya, saya pikir Lin Nan akan memiliki ilmu pedang yang mematikan, tetapi sekali lagi itu melebihi ekspektasi Fang Ruoyun sama sekali. Dia hanya melakukan apapun yang dia mau. Riang dan selalu berubah, terkadang tajam, terkadang anggun, terkadang kasar, terkadang lembut. Sama seperti ketika dia menyapu banyak minion di Istana Abadi Aotian, dia menggunakan keterampilan pedangnya untuk menciptakan trik baru, tanpa gerakan atau gaya, gerakan saja sesuai hatimu. Meskipun dia bermain bagus, itu terlalu rumit untuk seni bela diri. Namun, dia hanya seorang suci, dan pengaruhnya tidak besar. Itu tidak akan cukup ketika dia memasuki jalan ilahi, tidak peduli seberapa jenius dia. Fang Ruoyun tanpa sadar telah mengangkat Lin Nan ke status seorang jenius. Meskipun itu hanya sebuah kata jenius, Anda harus tahu bahwa Fang Ruoyun adalah tokoh besar di bintang suci laut luas, puncak Sinto, dan kecil. Shen Wu Star dapat dianggap jenius olehnya, itu sungguh luar biasa. Tidak, dia jelas merupakan reinkarnasi dari orang yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semakin cepat seni bela diri dikonfirmasi, semakin baik. Benarkah seperti yang dia katakan? Dia tidak mungkin. Tidak mungkin. Lin Nan sebenarnya sangat kuat. Jin Tianhe, Xie Changhe dan 4 makhluk spiritual sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Lin Nan. Namun, kedua pria dan 4 binatang itu tidak bergeming sama sekali, mereka hanya memiliki mata yang gelap dan berubah-ubah serta niat membasmi yang kuat. Awalnya, ketika mereka memikirkannya, tidak peduli seberapa kuat Aorong, dia sudah cukup untuk diminum Lin Nan. Meskipun dia tidak berdaya untuk melawan, Aorong seharusnya menekan lawannya jelas tidak sebanding dengan Istana Abadi Aotian. Tapi faktanya adalah, wajah Aorong menjadi semakin malu. Keterampilan pedang Lin Nan yang selalu berubah dan prinsip misterius membuat Aorong merasa semakin berat. Dia sepertinya benar-benar terjebak dalam ritme lawan. Rasanya seperti jatuh ke dalam rawa dan tidak mampu melepaskan diri. Kapan Lin Nan mengembangkan ilmu pedang yang begitu menakutkan? Kalau begitu, mari kita putuskan antara hidup dan mati dengan satu gerakan. Aorong tahu bahwa dia harus membayar harga yang cukup untuk membasmi Lin Nan dan membuktikan kebenarannya. Jika dia terus seperti ini dengan tenang, dia mungkin kehilangan kendali atas hasilnya. Ledakan. Aorong tiba-tiba melancarkan serangan kekerasan dan menjauhkan dirinya dari Lin Nan. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di sekitarnya tiba-tiba melonjak dengan liar, bahkan jubah Tao pun hancur, hanya menyisakan baju besi lembut berwarna merah di sebelah tubuhnya. Aura misterius yang tak ada habisnya menyebar. Kekuatan pedang yang tampaknya berada di atas langit dan bumi dengan cepat terbentuk saat Aorong perlahan mengangkat pedang Aotian di tangannya. Lin Nan, bersiaplah untuk menghadapi kematianmu. Suara dingin Aorong terdengar. Meski memiliki wajah yang bau, namun wajahnya terbilang halus dan cantik. Saat ini, ia justru bersinar dengan cahaya merah darah, terutama matanya yang berubah menjadi permata merah. Sosok yang terekspos dan hot dengan bentuk cembung dan cekung ini sebenarnya mirip dengan Asura versi gadis cantik. Kekuatan dan keindahan hidup berdampingan. Bahkan dalam pertarungan puncak ini, di mana gerakan paling kuat jelas akan terjadi, banyak pria yang harus menonton dengan mimisan.
Saya harus mengatakan bahwa Aorong sangat cantik saat ini. Banyak orang yang hadir, jika itu adalah Lin Nan, mereka akan terlihat bodoh dan lupa atau tidak tahan menghadapi kecantikan seperti itu. Tapi suara dingin Lin Nan yang tak tergerak bergema dengan kata-kata dingin Aorong, ingatlah untuk tidak main-main denganku di kehidupan selanjutnya. Berdengung. Dengungan. Pada saat ini, pedang yang tampak biasa di tangan Lin Nan tiba-tiba meledak menjadi cahaya 5 warna yang cemerlang. Tertawa, pedang Aorong, yang memadatkan kekuatan terkuat dan rahasia tertingginya, akhirnya menyerang dengan keras. Cahaya pedang yang terang menyelimuti dunia dan merobek langit. Aura tekanan yang menakutkan secara langsung memaksa para prajurit yang bermil-mil jauhnya untuk mundur. Kekuatan itulah yang membuat kebanyakan orang merasa putus asa. Pada saat ini, meskipun jurus pedang Lin Nan belum dilakukan, di hati kebanyakan orang, Lin Nan telah dijatuhi hukuman mati, atau setidaknya cedera parah, dan ini pasti hasil dari upaya penuh Lin Nan untuk menghindari pertahanan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Lin Nan, yang sepertinya tidak memiliki jurus pamungkas sama sekali, sebenarnya berhadapan langsung dengan pedang putus asa Aorong. Bertarung langsung, Lin Nan sebenarnya ingin melawan Aorong secara langsung. Bukankah ini mencari kematian? Ya dewa, apakah Lin Nan gila? Ketika orang-orang melihat bahwa Lin Nan hendak memukul Aorong dengan pukulan terkuat bahkan tanpa mengumpulkan energi apapun, mereka tiba-tiba berseru dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa ini bukan hanya kontes kekuatan absolut, tetapi juga kontes pemahaman tentang hukum surga. Aorong, yang satu level lebih tinggi dari Lin Nan, tidak bisa bertarung langsung dan tidak bisa menutupi kekurangan Lin Nan, terutama fakta bahwa Lin Nan tampaknya tidak bisa memusatkan keterampilan uniknya sama sekali, dan benar-benar bergegas ke depan seperti itu. Mati, bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Pada saat ini, bahkan Miao Yi dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat gugup sayangnya. Belum lagi Lin Nan dan Aorong mengalami pertempuran hidup dan mati untuk mendapatkan pencerahan, dan tidak ada waktu untuk menghentikannya saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan gugup. Tapi King adalah yang paling tenang. Tidak ada yang memahami kekuatan tempur Lin Nan yang sebenarnya lebih baik dari dia. Anda harus tahu bahwa pada saat ini, Lin Nan telah pulih sepenuhnya dan bahkan secara samar-samar akan menembus kondisi puncak masa lalu berapa kali lebih besar, belum lagi Lin Nan telah memperoleh warisan Dewa Perang saat ini. King percaya bahwa meskipun Lin Nan baru saja mendapatkannya, dia pasti akan mendapatkan lebih dari yang dibayangkan semua orang daripada warisan Kirin Divine Beast. Yang paling penting adalah, apakah Lin Nan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakin? Tertawa, cahaya 5 warna yang mempesona akhirnya meledak dengan tidak hati-hati saat Lin Nan menyerang ke depan dengan pedangnya, tepat saat dia hendak bertemu dengan pedang terkuat Aorong. Ledakan, dalam sekejap, sepertinya ditingkatkan 100 kali 1000 kali. Piring kristal 5 elemen. King tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun ketika Lin Nan mengorbankan pedang yang tampaknya biasa dan mekar dengan kecemerlangan 5 elemen, King memikirkan teknik rahasia membasmi 5 elemen Lin Nan, tapi dia tidak menyangka. Lin Nan sebenarnya mengintegrasikan sepenuhnya kekuatan dan misteri 5 elemen pembasmian ke dalam pedang biasa ini. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ia secara langsung menembus kekuatan asli dari cakram kristal 5 elemen. Ledakan, gemuruh. Kedua serangan itu akhirnya bertemu dan pecah. Kekuatan spiritual yang dahsyat seperti letusan gunung berapi tiba-tiba menyembur dari pedang surgawi yang bangga, membawa tekanan Tao yang memadamkan dunia. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan sepanjang 100 kaki itu langsung menembus kehampaan. Pusaran retakan seperti lubang hitam muncul. Cahaya 5 warna yang ditembakkan Lin Nan terkondensasi menjadi cahaya pedang 5 warna yang panjangnya hanya 1 kaki, tetapi tampaknya selaras dengan yin dan yang dari langit dan bumi, dan 5 elemen alam semesta. Dalam sekejap, ia tampak seperti tumbuh ketika melihat angin. Lightsaber itu benar-benar menelan energi spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya di sekitarnya. Ledakan, gemuruh, pedang cahaya saling bertabrakan. Tidak ada yang bisa menggambarkan seberapa kuat serangan kedua orang itu saat ini, dan tidak ada yang tahu prinsip misterius macam apa yang terkandung dalam cahaya pedang dan cahaya pedang yang menakutkan ini mata saat ini terlebih lagi, puncak gunung besar itu langsung rata dan hancur. Cahaya pedang berwarna merah darah sepertinya benar-benar memusnahkan dan menelan cahaya 5 warna untuk pertama kalinya. Ah, gila? Tidak mau, dan dengan sedikit kepanikan, ledakan energi yang mengerikan tiba-tiba menembus. Para prajurit dan makhluk roh semuanya membuka mata mereka karena terkejut, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Cahaya pedang Baizhang yang sangat kuat jelas menelan cahaya pedang 5 warna, tetapi pada saat ini, sedikit cahaya 5 warna bersinar dari depan ke belakang, dari dalam keluar, seperti percikan api, seketika menyalakan api padang rumput, bergemuruh ke tanah, dan pedang Baizhang ditelan. Cahaya itu langsung berubah menjadi energi yang mengamuk,
terus-menerus runtuh dan menghilang, mengubah langit dan bumi menjadi cahaya pedang 5 warna yang terang. Melolong, mengoyak ruang dan menghancurkan waktu, seolah-olah telah menjadi inti langit dan bumi, penguasa ruang dan waktu. Tidak hanya tidak melemah sama sekali, tapi menjadi lebih menakutkan, membasmi Aorong yang mengalami kerusakan mental dan mengeluarkan raungan yang melengking. Mundur, tertawa, di bawah ketakutan dan ancaman kematian, Aorong jelas mengalami trauma mental, tetapi seperti alam semesta kecil yang meledak, untuk menyelamatkan hidupnya, dia terbang mundur dengan gila, mencoba menghindari cahaya pedang 5 elemen Lin Nan yang tiada henti. Mau lari, suara menghina dan dingin Lin Nan terdengar. Orang-orang mengikuti pedang dan maju. Manusia dan pedang menjadi satu. Lin Nan, beraninya kamu. Hasil ini benar-benar di luar dugaan Jin Tianhe. Pada saat ini, melihat Aorong dalam bahaya yang ekstrim, dia menembak tanpa berpikir. Tidak peduli apa, Aorong adalah cintanya yang dalam istana abadi Aotian, apapun yang terjadi. Putri kecil, jika Lin Nan dibiarkan membasmi Aorong di depannya, maka dia, Jin Tianhe, bisa mati. Hasilnya sudah diputuskan, jika kamu membasmi adik perempuanku, istana abadi Aotian pasti akan membuatmu tidak bisa bertahan. Kamu tidak bisa mati, tidak ada kesempatan bagimu di surga atau di bumi. Jin Tianhe mencoba membantu tetapi tidak dapat melakukannya tepat waktu, jadi dia hanya bisa mendekat dengan kecepatan penuh sambil mengancamnya dengan tegas. Lin Nan, basmi aku jika kamu berani. Aorong melihat bahwa dia tidak bisa lepas dari pedang menakutkan Lin Nan. Dia tidak lagi mencoba melarikan diri, tetapi menatap Lin Nan dengan dingin dan mengancam dengan ekspresi arogan. Dengan dada yang bangga, leher batu giok yang panjang, dan tubuh yang anggun dan halus di bawah baju besi yang lembut, dia memandang kematian dengan ekspresi tanpa rasa takut, meskipun wajahnya yang bau seperti bungkus kaki tetap ada, tetapi prajurit manapun, jika Anda benar-benar menginginkannya membasmi Aorong dengan satu pedang, akan sangat sulit melakukannya. Ini adalah keindahan yang langka di dunia, dan dia adalah putri kecil dari Istana Abadi Aotian, sekte terkuat di alam surgawi. Dia tidak tahan dan tidak berani melakukannya setiap orang. Tetapi, tertawa, cahaya pedang 5 warna sepertinya tidak mendengar ancaman Jin Tianhe dan kata-kata arogan Aorong sampai kematiannya, dan hanya memusnahkan seluruh tubuhnya dalam cahaya pedang besar. Ledakan, ledakan, di tengah ledakan yang mengerikan, Aorong, Master Raja Suci tingkat 9, alisnya langsung ditembus oleh energi pedang paling kuat dalam cahaya pedang. Tubuh kuat itu berguling langsung dan terbang terbalik, dengan otak merah putih dan darah menodai langit. Semua orang membuka mulutnya, melihat pemandangan yang sangat menakutkan ini dengan ekspresi terkejut. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Bahkan Miao Yi, Ye Fei dan Lin Xianer sedikit bingung. Aorong, sebenarnya, benar-benar mati. Dan apakah dia dibasmi oleh pedang Lin Nan? Keheningan, keheningan yang mematikan. Semua orang menahan napas. Bahkan Jin Tianhe langsung membeku di dalam kehampaan seolah-olah dia telah terkena mantra yang melumpuhkan tubuh. Tidak bergerak, dengan tangan terbuka dengan sia-sia, mencoba menangkap sesuatu. Semua pejuang, semua binatang spiritual, semua gambar. Mereka semua membeku saat ini. Sepasang mata lebar, penuh kejutan yang luar biasa. Menatap satu-satunya gambar bergerak dalam kehampaan. Aorong, yang terbasmi seperti guk-guk mati dan jatuh dengan darah berceceran di atasnya, dan Lin Nan, yang berdiri dengan bangga di kehampaan dengan pedang, penuh aura pembasmi, dan perlahan menyarungkan pedangnya. Namun pada saat ini, Lin Nan yang jelas-jelas telah meraih kemenangan telak dan bisa dikatakan telah mengalahkan Aorong sepenuhnya, tidak terlihat bersemangat dan santai seperti yang diharapkan, melainkan nyeri, seolah menahan rasa sakit yang tak tertahankan, tangan yang memegang pedang bergetar hebat, dan pada saat ini. Bang, 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 tiba-tiba, ledakan energi spiritual yang tumpul muncul di tubuh Lin Nan, pertama di tangan yang memegang pedang, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Terjadi ledakan yang padat dan terus-menerus, memecah keheningan yang mematikan. Jubah Tao Lin Nan hancur, darah berceceran, dan setiap ledakan menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya yang terlihat jelas hingga ke tulang. Aliran kekuatan spiritual 5 warna meledak dari lokasi ledakan. Wajah tegas Lin Nan menimbulkan rasa dingin dan kegilaan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya tak terkendali, bahkan dengan pecahan dalam, yang sungguh mengerikan. Namun, sosoknya masih setinggi dan lurus seperti pedang, dan matanya yang gelap memancarkan cahaya yang tegas dan dingin. Lin Nan terluka parah, Aorong meninggal. Aorong, apakah dia benar-benar mati? Lin Nan membasmi Aorong. Dia benar-benar membasmi Aorong. Lin Nan, sungguh kekuatan tempur yang menakutkan. Dia jelas mengerahkan kekuatan yang benar-benar melebihi batas ketahanannya sendiri, dan hanya terluka dalam karena keterkejutannya. Sudah berakhir. Kali ini, para dewa tidak bisa menyelamatkan Lin Nan, dia sudah mati.
Tidak mungkin Istana Abadi Aotian membiarkannya pergi, bahkan jika negeri dongeng Kunyu ingin melindunginya, tidak mungkin menyelamatkannya. Aorong, tapi Istana Abadi Aotian putri kecil, harta karun di telapak tangan 9 penguasa istana. Akhirnya, orang-orang yang terbangun dari keterkejutannya mengeluarkan seruan seru. Beberapa orang kagum dengan kematian Aorong, sementara yang lain kagum dengan teror Lin Nan. Tapi yang dipikirkan lebih banyak orang adalah Lin Nan, pembasmi nomor 1 di 9 wilayah, benar-benar akan mati. Bahkan wajah Miao Yi menjadi sedikit pucat, dan hatinya gelisah hingga tak terkatakan. Aorong sudah mati, benar-benar mati. Dan Lin Nan lah yang membasminya. Sebelum keduanya mulai bertarung, meskipun Aorong secara langsung menyatakan bahwa ini adalah pertarungan menuju pencerahan, Miao Yi tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sudah berakhir, bahkan Ye Fei, seorang pria yang sangat gugup, tertegun. Dia menatap Lin Nan dan hampir berbisik, dia juga tidak menyangka Lin Nan bisa membasmi Aorong bahwa Aorong pasti akan membasminya. Dia adalah pemuda paling kuat dalam pikirannya, tapi dia dibasmi oleh Lin Nan, mantan bocah cilik yang sekarang menjadi pembasmi nomor 1 di 9 wilayah, tanpa ampun atau keberatan. Hancurkan bunga itu dengan tangan yang kejam. Sangat. Bagaimanapun, Aorong adalah saingan Miao Yi untuk gelar Dewi nomor 1 di negeri dongeng. Ditambah dengan identitas dan latar belakangnya, Ye Fei tidak berpikir ada orang yang berani membasmi Aorong. Tapi Lin Nan membasminya tanpa ragu-ragu, meskipun Aorong dan Jin Tianhe mengeluarkan peringatan dan ancaman. Melarikan diri, Miao Yi tiba-tiba melihat ke arah Ye Fei, Lin Xianer, Qing Qing dan yang lainnya dan berkata, "Setelah ruang warisan ini rusak, kita akan segera melarikan diri." Melarikan diri, kemana? Katakanlah, Lin Nan, Istana Abadi Aotian tidak akan pernah menyerah jika Aorong mati. Bahkan jika itu berarti memulai perang langsung dengan alam abadi Kunyu kita, mereka tidak akan ragu. Raut wajahnya Nong berkata, dia secara alami menawan, tetapi saat ini dia tidak lagi memiliki suasana hati yang menawan, dan yang ada hanya kekhawatiran di alisnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, di dalam hatinya, Lin Nan agak ceroboh dalam membasmi Aorong. Jalan menuju keabadian, kata Miao Yi langsung. Jalan menuju keabadian. Menurutnya, inilah satu-satunya kesempatan Lin Nan untuk bertahan hidup. Selama kita membantunya melarikan diri ke jalan menuju keabadian, dia akan aman, mungkin. Miao Yi tiba-tiba teringat pada Fang Ruoyun Fang Senior seharusnya bisa membantu dalam hal ini. Saat mereka berempat berbicara, mereka mendekati Lin Nan secara langsung, ingin melindungi Lin Nan yang terluka parah, tetapi Lin Nan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kalian, lindungi saja dia. Warisan berlanjut, dengan Lin Nan yang lain. Namun, penampilannya mulai berubah saat ini, dan penampilan pria gendut Li Fugui terungkap secara samar. Jelas, pria gendut Lin Nan yang menerima warisan beberapa saat yang lalu adalah tubuh prajurit Dewa Perang. Pria gendut itu secara paksa mengubah bentuk dan komposisi tubuh fisiknya. Penyamaran sementara itu bisa bertahan hingga sekarang. Tetapi pada saat ini, Jin Tianhe, yang telah sadar kembali, mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan bergegas menuju tubuh Aorong, yang telah jatuh dari kehampaan dan kehilangan bentuk, seolah-olah menjadi gila. Adik perempuan, Jin Tianhe menangkap tubuh Aorong dan memeluknya erat-erat. Rasa sakit dan rasa sakit yang tak terbatas membuat ekspresinya benar-benar berubah. Saat ini, dia menyadari betapa konyolnya idenya untuk ingin menaklukkan Aorong dan kemudian berhubungan dengannya adalah wanita yang sangat dia cintai, terintegrasi ke dalam hidupnya, dan bahkan bisa dikatakan telah menjadi bagian dari hidupnya. Dia tidak pernah berpikir dia akan kehilangan dia. Ketika dia benar-benar kehilangan dia sekarang, dia sangat patah hati hingga dia tidak bisa bernapas. Kematian, Lin Nan, aku ingin kamu mati. Ledakan, Jin Tianhe mengeluarkan teriakan marah yang mengguncang langit. Dalam kesedihan, dia bergegas menuju Lin Nan sambil memegang tubuh Aorong yang tak berbentuk, seluruh tubuhnya tampak terbakar oleh kehidupan. Aura yang mekar dalam sekejap menutupi langit dan bumi. Aura menakutkan yang mengejutkan semua orang muncul dari topi roh surgawinya dengan ledakan. Intinya seperti asap serigala, melesat langsung ke langit. Pada saat ini, badai terjadi di 9 surga. Angin dan awan bergejolak, dan bencana pun timbul. Kesengsaraan suci yang besar, bagaimana mungkin? Ya dewa, Jin Tian dan dia benar-benar memicu kesengsaraan suci besar. Seru banyak orang, ketika sang kekasih meninggal, mimpinya menjadi hampa. Tidak ada cinta dalam hidup, bakar hidup. Dalam keadaan pikiran yang teguh, Jin Tianhe, yang telah mencapai puncak surga ke-9 Raja Suci, secara tak terduga menerobos kurungan yang diimpikan para pejuang dan secara langsung memicu kesengsaraan besar suci. Aura penghancur surga sedang bergulir. Bahkan Jin Tianhe yang gila pun tampak melihat ke dalam kehampaan karena terkejut. Hahaha, mati,
Aku ingin kamu mati. Kalian semua harus mati. Adik perempuan, pernahkah kamu melihatnya? Kakak laki-laki, aku lebih baik dari Lin Nan. Sage Agung, kakak laki-laki, aku akan menjadi Sage Agung termuda di 9 domain. Adik perempuan, apakah kamu melihatnya? Lihat, kakak senior, aku akan membalas dendam untukmu. Tawa gila dan melengking bergema di seluruh dunia. Jin Tianhe, yang melanggar penjara, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kesengsaraan besar belum tiba, dan dia tidak yakin apakah dia dapat bertahan dengan lancar, itu tidak penting baginya. Yang harus dilakukan adalah basmi Lin Nan, kesengsaraan besar yang kudus. Kalau begitu, ayo kita lakukan bersama-sama. Lin Nan memperhatikan dengan tenang, wajah tegasnya tidak menunjukkan rasa takut saat ini, melainkan menunjukkan sedikit arogansi memandang rendah dunia, seolah-olah dia tiba-tiba mengambil keputusan. Ledakan. Astaga, bukan. Ini. Tanpa peringatan apapun, topi Tianling di atas kepala Lin Nan menembakkan aliran esensi yang lurus seperti asap serigala. Tampaknya berubah menjadi pedang tajam, langsung menembus 9 langit dan 10 bumi tidak kalah kuatnya dengan mendorong seluruh dunia. Jin Tianhe dari kesengsaraan suci. Banyak orang yang benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Sial, apakah ini suatu kebetulan? Apakah Anda ingin dilebih-lebihkan? Sangat jarang seorang pria memicu hukuman guntur dari kesengsaraan besar sebelum pertempuran. Ini bisa dikatakan sebagai peristiwa yang terjadi sekali dalam 1 abad. Meskipun energi Lin Nan yang melonjak memicu kesengsaraan Raja Suci yang 1 tingkat lebih rendah dari kesengsaraan besar orang suci Jin Tianhe, tapi awan bencana dan fluktuasi yang dengan cepat terbentuk di atas kepala Lin Nan tidak lebih lemah dari bencana besar Sage Jin Tianhe. Apa artinya ini? Bagi para pejuang di alam yang sama, semakin kuat kekuatan bertarungnya, semakin kuat pula hukuman dari surga. Kesengsaraan Raja Suci Lin Nan begitu kuat, itu berarti kekuatan tempur Lin Nan sendiri pasti tidak kalah dengan Jin Tianhe, yang merupakan alam besar di luar dirinya. Aorong sebelumnya juga membuktikan hal ini. Panggilan, cek, klik, klik. Fluktuasi langit dan bumi yang mengerikan menyebar dalam sekejap, menutupi langit dan bumi. Tekanan untuk menghancurkan dunia turun dari kehampaan, dan langit dan bumi menjadi gelap seketika. Awan bencana sangat besar, seperti gunung yang berat, para pejuang dan makhluk spiritual yang berjarak ratusan mil tidak dapat bernapas. Bayangan kematian dan ketakutan yang tak terbatas lahir dalam kondisi pikiran setiap tubuh yang hidup. Belum lagi prajurit biasa dan makhluk spiritual, bahkan Master Top seperti Miao Yi merasakan ancaman kematian yang muncul dari lubuk hati mereka. Tidak ada yang perlu mengingatkan mereka sama sekali, banyak pejuang dan makhluk spiritual dengan cepat mundur ke kejauhan di bawah tekanan hukuman surgawi yang mengerikan. Begitu kesengsaraan besar suci Jin Tianhe datang, bahkan jika mereka terpengaruh sedikit pun, mereka mungkin akan musnah. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung, apalagi kesengsaraan Raja Suci Lin Nan yang sebanding dengan kesengsaraan besar suci, muncul secara bersamaan. Peluang. Jika kamu melewatkannya, kita semua akan mati. Pada saat ini, yang tidak disangka orang adalah Nalan Hong mengeluarkan suaranya dengan tenang. Bagus. Xie Changhe memiliki wajah yang penuh keterkejutan, keengganan, dan bahkan distorsi, dan merespons dengan dingin tanpa ragu-ragu. Ketika Lin Nan melepaskan binatang spiritual kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengepung mereka sementara, mereka tahu bahwa hari ini, kamu mati atau aku mati. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan sebelumnya bukanlah karena mereka takut dengan sekelompok makhluk roh yang mengelilingi mereka, tetapi hanya menunggu dan menunggu. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Lin Nan begitu menakutkan sehingga dia bisa langsung melakukannya basmi Aorongdu. Saat itu, Xie Changhe dan yang lainnya sedang putus asa. Dengan kekuatan seperti itu, dan bantuan dari begitu banyak makhluk spiritual tingkat tinggi, serta Miao Yi dan 4 guru cantik lainnya, Lin Nan tidak akan kesulitan membasmi mereka semua. Untungnya, Jin Tianhe meledak dengan aura kekuatan yang melampaui Aorong, dan memicu kesengsaraan besar suci. Jika saja ini masalahnya, itu akan baik-baik saja. Mereka percaya bahwa Jin Tianhe, yang telah dipromosikan menjadi Sage Agung, tidak perlu melakukan apapun selama dia mengikuti Lin Nan dengan cermat dan membuat Lin Nan menderita hukumannya. Lin Nan akan dihukum. Hukuman surgawi Sage Agung yang menakutkan dibombardir hingga berkeping-keping. Tapi sangat disayangkan bahwa orang yang mengejutkan mereka lagi dan lagi, Lin Nan, sekali lagi melebihi ekspektasi mereka, dan benar-benar memicu hukuman surgawi, dan tidak lebih lemah dari kesengsaraan suci besar yang tingkatnya melampaui dirinya. Pada saat ini, jika mereka terus menonton, jika Lin Nan mengalahkan Jin Tianhe lagi, maka mereka pasti akan mati.
Bagaimana? Binatang tercerahkan berkepala 9 mengerutkan kening dan berkata bahwa 4 binatang besar kini telah benar-benar ditakuti oleh manusia yang tampaknya lebih lemah dari mereka, terutama Lin Nan. Perasaan yang diberikan kepada mereka hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Satu orang mengendalikan begitu banyak binatang spiritual tingkat tinggi berdarah murni dan berdarah campuran, dan mereka semua membawa aura kuno yang bahkan membuat iri 4 binatang besar. Belum lagi Lin Nan berani membasmi Aorong secara langsung. Ini adalah sesuatu yang bahkan keempat binatang itu tidak berani melakukannya. Karena mereka tahu apa arti Aorong bagi Aotian Immortal Palace. Itu tabu, skala sebaliknya, cedera bisa diajarkan, tapi skillnya tidak sebaik yang lain, tapi kalau mau membasmi, Aotian Immortal Palace pasti akan melakukannya, berjuang sampai akhir, tidak peduli siapa itu. Mereka punya kekuatan ini, bantu Jin Tianhe dan basmi Lin Nan. Meskipun hukuman alami mereka kuat, selama kita bergabung untuk bertahan, mereka tidak bisa membasmi kita. Bagaimanapun, kita juga berada di puncak Raja Suci tingkat 8. Ini satu-satunya kesempatan kita. Kalau tidak, jika Jin Tianhe dikalahkan lagi, kita semua akan mati. Bagus. Saat hukuman surga datang, saatnya kita membantu Jin Tian dan membasmi Lin Nan. Satu pukulan akan membasmi. Jangan beri dia kesempatan untuk melawan. Bagus. Hahaha. Kesengsaraan Raja Suci yang sangat kuat. Bagus sekali. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati. Ayo. Jin Tianhe juga terkejut dengan pemicu kesengsaraan Raja Suci yang tiba-tiba oleh Lin Nan, tetapi dalam keadaan hiruk pikuknya, dia tidak berhenti sama sekali, dan mengambil tindakan sebelum hukuman surgawi datang. Ledakan. Kekuatan spiritual yang kuat dan agung, seperti sungai yang meluap, tiba-tiba meledak dari tubuh Jin Tianhe. Tekanan mengerikan dari Sage Agung tiba-tiba memenuhi dunia, ribuan mil di sekitarnya, dan semua prajurit dan makhluk spiritual berubah warna karena ketakutan. Kuat. Itu benar-benar terlalu kuat. Tepat setelah dia mulai mengambil tindakan, semua orang melihat teror Jin Tian dan jenius terbaik di alam surgawi. Dia baru saja melangkah ke alam Sage Agung dan tidak punya waktu untuk selamat dari hukuman surga. Dia pasti akan lebih kuat dari para prajurit dari Sage Agung tingkat kedua dan ketiga. Apakah kamu ingin sekali bertemu dengan adik perempuanmu? Kalau begitu, ayo. Tertawa, Lin Nan tidak takut sama sekali, dan melangkah maju untuk menghadapi Jin Tianhe. Momentumnya yang tak terkalahkan, aura menakutkan, dan niat membasmi yang tak tertandingi seperti pedang biasa di tangannya. Pertarungan puncak. Pertarungan antara Sage Agung, yang baru saja menembus penghalang dan memicu hukuman surgawi, dan Raja Suci, yang baru saja menembus penghalang dan memicu hukuman surgawi, akhirnya dimulai. Jin Tianhe bergegas menuju sosok Lin Nan dengan kecepatan tinggi, auranya terus meningkat, seolah-olah tidak ada akhir, dan pikiran membasmi yang tak terbatas mengamuk seperti air pasang. Melihat sosok Lin Nan terbang menuju Lin Nan dengan pedangnya bersatu, dia mengerti semakin dekat, ketika dia mencapai jarak 300 kaki, tinjunya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan aliran tinju yang terus-menerus meledak. Ledakan. Boom boom boom. Kekuatan spiritual yang menakutkan dan niat tinju dari Sage Agung telah terkondensasi menjadi tinju yang menakutkan, totalnya 99 dan 81, masing-masing membawa niat tinju yang menakutkan dari Sage Agung. Kekuatan yang dilontarkan Jin Tianhe segera setelah dia mengambil tindakan mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Lin Nan berteriak pelan dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, ditemani oleh niat pedang yang menakutkan, cahaya pedang yang ganas dan tak tertandingi sepertinya telah terkondensasi menjadi pusaran energi spiritual yang menakutkan, berputar dan menari, mengalir dengan sendirinya, seolah membentuk tirai cahaya besar yang akan memotong langit dan bumi, bergemuruh. Tanah bertabrakan dengan 99 dan 81 lampu tinju Jin Tianhe. Boom boom boom. Di tengah ledakan yang mengerikan itu, yang mengejutkan semua orang adalah tidak satu pun dari kedua orang itu yang mundur sama sekali di bawah kekuatan serangan balik yang sangat besar. Mereka tidak ingin memberi waktu kepada pihak lain untuk bernapas, jadi mereka terus menyerang. Kekuatan spiritual yang ganas dan kecepatan serangan yang mengerikan membuat orang pusing dan mati rasa. Dan ini baru permulaan, dan ini begitu intens. Adegan mengerikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh pria yang kuat. Untungnya, aku juga memecahkan penghalang dan memicu hukuman surgawi. Kalau tidak, bahkan dengan jarum si dingin, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Merasakan tinju Jin Tianhe yang kuat dan menakutkan, hati Lin Nan tidak sedingin kelihatannya, dan dia terkejut. Secara khusus, aura orang bijak agung yang mendominasi dunia yang terkandung dalam Jin Tian dan Fish Light sangat membatasi niat pedang membasmi Lin Nan yang tak tertandingi. Ini adalah penindasan terhadap dunia. Alam suci agung, alam tertinggi dari 9 alam seni bela diri ilahi, memang tidak sebanding dengan alam manapun.
Bahkan Lin Nan, seorang pria yang menentang surga dan selalu mampu bertarung melampaui level tersebut, merasa berat saat ini, bahkan jika dia telah menembus guru suci untuk mencapai alam Raja Suci. Namun, Jin Tianhe tidak kalah terkejutnya dengan Lin Nan. Sejak saat itu di alam rahasia kuno, Lin Nan telah melampaui imajinasi Jin Tianhe berkali-kali, membentuk bayangan besar di hatinya, meskipun dia bersumpah setiap saat. Sekarang dia bahkan telah membasmi wanita kesayangannya, Aorong, yang kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Namun saat ia benar-benar menghadapi Lin Nan, terutama kehendak bebas Lin Nan namun mengandung prinsip yang tak ada habisnya, aliran 5 elemen, dan jurus pedang yang tak ada habisnya, itu masih di luar imajinasinya mengapa Aorong dibasmi oleh Lin Nan meskipun dia memiliki kekuatan absolut dan keunggulan wilayah. Untungnya, karena kegilaannya, dia menerobos penghalang wilayahnya sendiri dan sekarang berada di alam suci agung. Klik, gemuruh. Di atas 9 langit, awan malapetaka yang berkumpul akhirnya tiba ketika pertempuran antara keduanya sedang berlangsung. Guntur yang mengamuk dan kekuatan surga yang menakutkan bergulir. Lin Nan dan Jin Tianhe sama-sama sedikit mengernyit, tetapi tetap tidak mundur. Mereka mengertakkan gigi dan terus bertarung, seolah-olah mereka benar-benar mengabaikan hukuman keras yang jatuh dari langit. Dalam pertempuran, tolak hukuman surga. Membasmi. Mati. Lin Nan, pergilah ke neraka. Cek cek cek. Pada saat ini, Nalan Hong, Xie Changhe dan 4 makhluk spiritual akhirnya mengambil tindakan, dan begitu mereka mengambil tindakan, itu adalah gerakan terkuat mereka. Tidak bagus. Tidak tahu malu. Miao Yi, Ye Fei, dan Lin Xian'er semuanya terkejut dan marah. Bagaimana mereka bisa membayangkan Xie Changhe dan yang lainnya akan mengambil tindakan saat ini? Bagaimanapun, ini adalah duel 1 lawan 1, dan prajurit manapun dengan integritas tertentu tidak akan ikut campur. Itu adalah martabat dan kehormatan paling dasar dari seorang pejuang, tapi... Gabungan, tertawa, tapi Lin Nan sepertinya sudah menduganya, dia tidak panik sama sekali, dia bahkan tidak melihat ke arah Xie Changhe dan orang-orang tercela lainnya, dia hanya mengucapkan 2 kata dengan dingin cahaya menyatu di alis Lin Nan, dan dalam sekejap, cahaya Qian tak berujung mekar. 9 transformasi Qinglong. Lin Nan dan Qing Qing bergabung bersama, dan menggabungkan kekuatan spiritual dari seni bela diri, jiwa, dan Tao alam Sein Qing dengan pemahaman mendalam tertinggi Qing Qing tentang 9 transformasi naga Azure untuk secara langsung menampilkan alam 9 transformasinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Naga Azure. Mengaum. Raungan naga yang bergema di seluruh dunia meledak dari auman Lin Nan, bayangan naga lengkap tampak muncul di sekelilingnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi baju besi skala naga. Klik, gemuruh. Hukuman ilahi yang akan datang, serta serangan terkuat yang disusun oleh Xie Changhe, Nalan Hong dan 4 binatang buas, semuanya menimpa Lin Nan hampir pada saat yang sama di tengah seruan banyak orang. Bang! Jin Tianhe, yang awalnya bertarung 1 lawan 1 dan hampir bertarung 1 lawan 1, secara alami bergegas menuju Lin Nan dengan keras tanpa memikirkan kapan hukuman ilahi datang, sehingga Lin Nan dapat menahan hukuman ilahi terkuat dengan dia sebagai intinya, hukuman surgawi dari orang bijak agung. Di saat yang sama, pukulan terkuatnya juga mengenai Lin Nan. Pergilah ke neraka, gemuruh. Dunia secara langsung dimusnahkan oleh guntur yang tak ada habisnya dan serangan terkuat mereka. Miao Yi, Ye Fei dan Lin Xian'er yang bergegas langsung terguncang oleh gelombang kekuatan spiritual yang menakutkan, muntah darah dan terbang mundur, bahkan tidak bisa mendekat sama sekali. Xiaonan, Linan, Miao Yi, Ye Fei, dan Lin Xian'er semuanya berseru, mata mereka membelalak ngeri. Menghadapi serangan penembak jitu gabungan dari Jin Tianhe, Tianpu, dan beberapa orang tercela, bisakah dia bisa bertahan? Sudah berakhir. Aku khawatir Lin Nan. Aku takut dia akan dibom berkeping-keping. Ketika guntur yang menakutkan dan hiruk-pikuk energi spiritual menghilang, Jin Tianhe penuh energi meskipun seluruh tubuhnya gelap dan rambut panjangnya berubah menjadi kandang ayam yang meledak oleh guntur menutupi tubuhnya. Berdiri dengan bangga, 2 penjahat tak tahu malu Xie Changhe dan Nalan Hong serta 4 makhluk spiritual sebenarnya membentuk formasi pertempuran, yang jauh lebih baik daripada situasi Jin Tianhe. Hahaha, mati, Lin Nan, kamu akhirnya mati. Xie Changhe melihat ke area tenggelam yang tenggelam lebih dari 1000 kaki, mengeluarkan asap hitam, dan berubah menjadi lubang besar bumi yang hangus. Dia adalah orang pertama yang tidak bisa menahan tawa ke langit dan berkata dengan keras. Aku, Jin Tianhe, sudah cukup. Mengapa kalian sekelompok sampah ikut terlibat? Jin Tianhe berkata dengan dingin. Seberapa hebatnya dia membasmi Lin Nan, pembasmi nomor 1 di 9 wilayah, dengan bermartabat dan bermartabat. Benar-benar suatu kehormatan tertinggi. Tapi saat ini, itu dirusak oleh uluran tangan Xie Changhe dan yang lainnya. Xiaonan,
Tertawa, Miao Yi langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju tempat yang telah berubah menjadi rerun dewa dan lubang setinggi 1000 kaki. Disitulah Lin Nan berada saat sebelumnya. Bibi, kenapa kamu begitu cemas? Apakah orang-orang sampah ini mencoba membasmiku, Lin Nan? Haha, itu konyol. Aku baru saja mengganti pakaianku dan tertunda beberapa saat. Yang membuat Miao Yi tiba-tiba berhenti adalah lubang gelap itu sepertinya telah kehilangan vitalitasnya. Pada saat ini, suara tenang dan bercanda Lin Nan keluar. Tertawa, cahaya lewat, dan sesosok tubuh muncul di hadapan semua orang. Meskipun dia juga seorang kandang ayam yang bisa meledak, wajahnya seperti permata mahkota, dia tampan, dan jubah tau putihnya yang baru bahkan lebih bersih. Semua orang dan binatang tercengang ketika melihatnya. Sial, kamu benar-benar meluangkan waktu untuk mengganti pakaianmu. Saudaraku, meskipun kamu adalah dewa pembasmi nomor 1 di 9 wilayah, tapi, jangan menahannya seperti ini, oke? Dihadapkan pada serangan terkuat dan hukuman ilahi yang mengerikan dari Jin Tianhe, Xie Changhe, dan lainnya pada saat yang sama, bagaimana Anda bisa begitu utuh? Xiaonan, Miao Yi tidak tahu harus berkata apa, dia menatap kosong ke arah Lin Nan yang masih utuh, hatinya naik turun. Jika Miao Yi memberi Lin Nan skor, itu pasti 100 poin. Sial, sudah berapa lama kamu masih seperti ini, berpura-pura? Tahukah kamu bahwa hati gadis kecil ini sangat rapuh dan dia mengkhawatirkanmu? Bibi, percayalah, lihat saja. Lin Nan, yang bangkit dari lubang, menatap Miao Yi yang berhenti, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan lembut. Nada dan ekspresinya sepertinya masih tidak mempertimbangkan Jin Tianhe dan yang lainnya. Panggilan, hihihi, awan bencana yang mengerikan tidak melemah sama sekali setelah petir pertama mendarat. Sebaliknya, awan bencana itu semakin intensif dengan kecepatan yang lebih mengerikan lagi adalah awan bencana yang dipicu oleh Lin Nan dan Jin Tianhe tidak melemah setelah petir pertama hukuman surgawi mendarat. Tampaknya mulai bersatu. Klik, gemuruh. Pada saat Lin Nan baru saja selesai berbicara dengan Miao Yi, semua orang hampir kencing karena ketakutan, dan diam-diam berduka untuk Lin Nan, Jin Tianhe, dan lainnya, serangkaian petir yang berkali-kali lebih menakutkan daripada tingkat pertama surgawi, hukuman, tiba-tiba pecah. Kombinasi surga dan hukuman, dan jatuh secara langsung dan terus-menerus. Derajat teror dan kepadatannya pasti sesederhana 1 plus 1 sama dengan 2. Sebaliknya, 8 hukuman alam di baliknya digabung menjadi 1, dan meledak sekaligus awan, dan kekuatannya ditingkatkan tidak diketahui berapa kali. Siapa yang sanggup menanggung kengerian seperti itu? Aku, sial, bahkan Lin Nan, yang tenggelam dalam keterampilan magis berpura-pura meningkatkan momentumnya, sedikit terkejut. Apa, tidak bagus? Ekspresi Jin Tianhe, Xie Changhe, Nalan Hong dan 4 makhluk spiritual juga berubah drastis, dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Klik, gemuruh. Guntur yang menakutkan langsung menenggelamkan mereka dan Lin Nan pada intinya. Menembus kehampaan. Di bawah kepanikan yang luar biasa, Jin Tianhe menunjukkan bakat bertarungnya yang sangat berbakat pada saat ini. Bukan saja dia tidak panik sama sekali, tetapi pikirannya jernih, dan seluruh pikirannya, seluruh kekuatannya, seluruh darahnya, dan seluruh energinya sepenuhnya terkuras. Berfokus pada cahaya tinjunya, otot, tendon, selaput, darah, sumsum tulang, dan bahkan kekuatan yang terkandung dalam setiap sel di seluruh tubuhnya, mengikuti pukulannya yang dipenuhi dengan prinsip-prinsip mendalam yang tak ada habisnya, dan terbang ke arah orang yang terjatuh, langit. Guntur yang mengerikan meledak. Pukulan ini jelas sangat cepat, namun yang mengejutkan, dalam persepsi semua orang, pukulan ini menjadi sangat lambat, seolah-olah telah menangkap denyut nadi dunia dan memicu ribuan prinsip dengan langit dan matahari dan bulan bermekaran. Cahaya kepalan tangan Jin Tianhe menjadi semakin cemerlang, seperti bintang paling terang di langit malam, mekar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Ledakan, bum bum bum, Xie Changhe, Nalan Hong dan 4 binatang buas, yang telah bergabung, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Guntur yang menakutkan pada saat ini. Tidak mungkin, jika mereka melawan dengan paksa saat ini, mereka pasti akan dibombardir. Ini sama sekali bukan hukuman wajar yang bisa mereka tolak, apalagi memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pukulan fatal kepada Lin Nan. Yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa mereka sendiri terlebih dahulu. Ayo, berdengung, hancurkan untukku. Bahkan pupil Lin Nan tiba-tiba menyusut setelah kejutan singkat. Bahaya dan intuisi dari hati langsung membuat Lin Nan merasa menyeramkan. Hukuman ilahi yang begitu mengerikan jelas berada di luar batas kemampuan mereka untuk melawan. Bahkan jika mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mungkin akan terluka parah. Hal ini membuat Lin Nan tidak ingin atau menggunakan tubuh Ding Hai Shenzhen saat menghadapi Aorong dan Jin Tianhe, berkorban tanpa ragu-ragu pada saat ini, dan langsung meledak dengan kekuatan terkuat.
Menarik. Cepat mundur. Ya dewa, ya dewa. Pada saat ini, semua orang yang dekat dengannya berharap mereka bisa melebarkan sayap dan mundur dengan gila-gilaan, sementara mereka yang lebih aman di kejauhan melebarkan mata karena terkejut dan lupa bernapas. Ledakan. Gemuruh. Ledakan mengerikan itu sepertinya telah memusnahkan sebagian besar langit dan bumi pada intinya. Kepulan. Prajurit dan makhluk spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat melarikan diri terlalu jauh sedang muntah darah. Tidak ada yang bisa menahan rasa sakit karena tercekik dan hampir terkoyak oleh turbulensi dan paksaan energi. Banyak orang terkejut sampai mengeluarkan darah dari lubang mereka. Awan bencana langsung menghilang, dan dunia menjadi sunyi senyap. Sudah berakhir, aku khawatir mereka semua mati. Bahkan Fatih, Miaoyi, Ye Fei, Lin Xianer dan lainnya yang telah memulihkan penampilan aslinya dan menerima warisan semuanya muntah darah dan terluka. Ini karena medan perang antara Lin Nan dan Jin Tianhe telah membuka jarak yang jauh di antara mereka. Setelah beberapa menit, debu dan asap akhirnya hilang. Apa, mereka layak menjadi ahli terbaik di generasi kita. Bahkan hukuman surgawi yang bermutasi seperti itu belum mampu menghancurkan mereka. Orang-orang berseru. Jin Tianhe, Xie Changhe dan lainnya yang bergabung untuk membentuk formasi pertempuran tampaknya tidak musnah seperti yang dibayangkan semua orang. Meskipun mereka semua terluka parah, seolah-olah mereka berubah menjadi hitam seperti minuman bersoda, mereka semua terengah-engah dan berbohong di darat, bahkan jika dia sekarat, setidaknya nyawanya terselamatkan. Tidak, bukan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Lin Nan berdiri dengan goyah. Otang pembawa sial, aku dan kakakku kehilangan jubah tauku tanpa alasan. Dengan hanya armor lembut rusak yang menutupi tubuhnya, Lin Nan dengan bangga menegakkan punggungnya sambil memegang sifang destruction yang dulu terkenal. Meskipun saat ini hampir berubah menjadi hitam arang, di mata semua orang, dia terlihat keren dan keren langit. Lihat, bahkan Jin Tian dan Master Sage Agung tergeletak di tanah seperti sampah. Oke. Xie Changhe, Nalan Hong dan keempat binatang itu bergabung untuk melawan, tetapi mereka seperti guk-guk mati. Tapi Lin Nan tidak memberi banyak waktu kepada semua orang untuk terkejut sama sekali, dia hanya berdiri. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Lin Nan jelas-jelas menggunakan tongkat emas yang mendominasi beberapa saat yang lalu. Mengapa ketika dia memegangnya sekarang, tongkat itu hancur ke segala arah? Dinghai Shenzhen ini luar biasa, tetapi tongkat hantu yang berubah dalam keadaan normal Lin Nan tampaknya menjadi padat. Keadaan Lin Nan saat ini tidak cukup untuk membuatnya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Secara alami, itu tidak dapat digunakan sebagai penopang dalam keadaan parah cedera pada saat ini. Datang dan bersandarlah. Haha, aku tidak menyangka akan membasmimu sampah dengan cara ini. Siapa yang akan pergi duluan? Ya, itu kamu, Xie Changhe, kenapa ada lalat sepertimu di Kunyu Fairyland? Satu serangan diam-diam ke arahku sudah cukup ya, 2 atau 3 kali. Lin Nan berjalan selangkah demi selangkah menuju Xie Changhe, yang membuatnya sangat sakit. Lin Nan, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu idiot atau kamu keterbelakangan mental? Saat kamu menyerangku, kamu seharusnya memikirkan hasil hari ini. Lin Nan mendekat selangkah demi selangkah dengan tongkat besar. Wajah Xie Changhe yang gelap dan hangus tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Hanya matanya yang cerah bersinar karena kepanikan yang luar biasa. Sayangnya, dia terluka parah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Lin Nan, kamu tidak bisa membasmiku. Tuanku adalah penguasa negeri dongeng Kunyu, dan kamu dan aku juga sesama murid. Sebelum Lin Nan dapat berbicara, orang-orang mencemooh. Nima, sekarang kamu tahu bahwa kamu berasal dari sekte yang sama. Itu cukup untuk orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Apakah kamu takut setengah mati? Kamu bahkan bisa mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana dengan murid penguasa negeri dongeng Kunyu? Lin Nan berani membasmi Aorong. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Aorong. Ada ejekan, tapi tidak ada simpati. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, bagi manusia, tidak ada alasan selain paksaan, tetapi setiap orang memiliki standar moral di dalam hatinya. Penjahat munafik dan tercela seperti Xie Changhe sudah cukup menjijikkan. Sebagai manusia, saya tidak melakukannya berharap menjadi udang yang berkaki lembut, jadi aku benar-benar tidak bisa membangkitkan simpati siapapun. Ini sungguh memalukan bagi para pejuang. Haha, apakah kamu mendengar itu? Bang, Semua pria tidak bisa menahan rasa dingin di kaki mereka dan mengencangkan selangkangan mereka ketika mereka melihat Lin Nan tiba-tiba mengangkat si Fang Jumi, yang sedang bersandar pada tongkat, dan menurunkannya dengan keras, mendarat tepat di tengah-tengah. Selangkangan Xie Changhe. Jeritan Xie Changhe terdengar seperti nangui yang disembelih, bergema di seluruh dunia. Lin Nan,
Tolong ampuni aku. Si Fang Jumi berada di tangan Lin Nan, bersandar pada kaki Xie Changhe, memutar lilitan dan menumbuk bawang putih. Perasaan, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya sangat asam. Menyiksa sampah sepertimu benar-benar mengotori tanganku. Ingatlah untuk tidak main-main denganku di kehidupan selanjutnya. Bang! Si Fang Jumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menekannya tepat di antara alis Xie Changhe. Ekspresi dingin Lin Nan, mata penuh aura pembasmi, dan Xie Changhe yang berada jauh dengan mata penuh darah dan kematian, membuat banyak orang mau tidak mau menelan ludahnya. Pembasmi nomor 1 di 9 wilayah. Meskipun tidak ada kekuatan magis yang kuat saat ini, dan tidak ada hukum surga yang misterius, Lin Nan membasmi lawannya seperti ini, yang membuat semua orang merasa lebih menakutkan. Aum, Lin Nan, tidak, Tuan, jangan basmi aku. Tuanku berpikiran terbuka dan bersedia menyerah kepada Tuan. Terimalah aku. Berdengung. Ketika Lin Nan berjalan menuju binatang berkepala 9 yang tercerahkan, pria yang sudah gemetar ketakutan tetapi menderita ketidakmampuan untuk melarikan diri, jiwanya langsung terbuka. Kamu pintar, aku akan mengampuni hidupmu. Tertawa. Alis Lin Nan langsung mengeluarkan tanda misterius. Meskipun kekuatan jiwa yang terkandung sangat lemah, kontrak Tuan Pelayan dengan mudah terukir dalam jiwa binatang yang tercerahkan. Satu-satunya yang tidak takut mati adalah Flame Sparrow, Greenwood Dragon King, dan Blue Sea Turtle. Mereka meniru satu sama lain dan membuka jiwa mereka dengan rasa takut dan ketulusan, dan menandatangani kontrak Master Servant untuk Lin Nan tanpa usaha apapun. Saat jiwa mereka menembus, 4 makhluk roh besar, yang tidak punya pilihan selain menyerah pada kekuatan Lin Nan untuk bertahan hidup, tiba-tiba menatap Lin Nan dengan mata penuh keterkejutan yang ekstrim, dan kemudian berubah menjadi kengerian yang tak tertandingi. Bersemangat, tanpa diduga. Tidak ada lagi rasa terhina, tapi kekaguman pada Lin Nan terpancar dari kedalaman matanya. Lin Nan, bisakah kamu membuat kesepakatan? Ketika Lin Nan berjalan ke arah Nalan Hong, yang relatif tenang, menatap lurus ke arah Lin Nan dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan denganku? Lin Nan tersenyum sedikit dan berkata dengan penuh minat. Ya, kecuali Xiao Yue, binatang petarung macan putih, macan tutul bintang, semua yang ada pada diriku adalah milikmu, dan aku berjanji kepadamu bahwa setelah aku keluar dari makam kilin ini, aku akan memberimu cukup chip, yang setara dengan membeli kembali Xiao Yue dan aku Dao. Kamu telah menyinggung istana abadi Aotian. Bahkan jika istana abadi Kunyu melindungimu, aku khawatir istana itu tidak dapat melindungimu. Terlebih lagi, jika kamu membasmi Xie Changhe, penguasa istana abadi Kunyu mungkin tidak dapat melindungimu atas nama istana Fulong, saya bisa melakukan yang terbaik. Melindungi Anda. Perkataan Nalan Hong bukannya tidak masuk akal, itu memang kondisi yang baik untuk Lin Nan. Bagaimanapun, Lin Nan tidak akan mendapatkan apapun dengan membasmi Nalan Hong, persaingan murni untuk mendapatkan warisan Kirin yang berubah menjadi permusuhan. Menurut pendapat semua orang, Lin Nan seharusnya menyetujui Nalan Hong, tapi itu sangat bagus untuk dikatakan. Aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Apa, Lin Nan? Kamu, engah. Nalan Hong tidak bisa menahan sama sekali. Kekuatan kecil yang baru saja dia kumpulkan secara diam-diam dihancurkan berkeping-keping oleh Lin Nan yang tampaknya lemah dengan tongkat, dan dia jatuh ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Star Leopard Xiao Yue yang menyatu dengan tubuh manusia hewan Nalan Hong langsung terpisah dari tubuh Nalan Hong dan menatap Lin Nan dengan penuh kebencian. Sayangnya, hanya kaki belakang dan depan saja yang langsung dibasmi oleh Lin Nan. Basmi dengan tegas. Segera, Lin Nan berjalan selangkah demi selangkah menuju yang terakhir, Jin Tianhe. Sosoknya yang sulit diatur dan dingin dengan jelas memberitahu semua orang. Hari ini, dia, Lin Nan, tidak akan melepaskan siapapun yang ingin membasminya dan bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan Kirin. Karena dia berani membasmi, dia berani menanggung semua konsekuensinya. Pada saat ini, Lin Nan benar-benar membuat orang merasa bahwa dia pernah berperang melawan pikiran tirani dan mematikan dari dunia bawah dalam perang reinkarnasi 9 alam. Dewa pembasmi nomor 1 di 9 alam benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Berapa lama kamu akan terus berpura-pura? Bangunlah, aku akan membuatmu yakin bahwa kamu telah kalah. Sesuai ekspektasi semua orang, Lin Nan benar-benar berhenti ketika dia masih berjarak 3 kaki dari Jin Tianhe. Berdengung, tertawa, mengikuti kata-kata Lin Nan, cahaya jernih tiba-tiba muncul di antara Jin Tian dan alisnya. Yin Sen, wow, mata semua orang membelalak kaget. Tidak ada yang mengira bahwa Jin Tianhe, yang baru saja melangkah ke alam Sage Agung, benar-benar dapat meninggalkan tubuhnya dan memadatkan jiwanya menjadi sesuatu yang dapat hidup secara mandiri antara langit dan bumi. Itulah yang diimpikan oleh para pejuang Yin Sen. Tajam, bahkan Lin Nan harus mengakui bahwa Jin Tianhe lebih kuat dari yang dia duga,
meskipun dia telah merasakan dengan jelas pada saat sebelumnya bahwa Jin Tianhe tidak sesedih yang terlihat di permukaan, tetapi diam-diam mengumpulkan kekuatan dan dapat mengancam kekuasaannya, tapi dia tidak menyangka itu akan diringkas menjadi Dewa Yin. Rahasia utama alam Sage Agung adalah memadatkan Dewa Yin dan Yang, menyatukan Yin dan Yang, melampaui Yin dan Yang, dan dengan demikian melangkah ke jalan ilahi. Tetapi biasanya hanya setelah surga ketujuh dari alam suci agung barulah Dewa Yang dan Dewa Yin dapat dipadatkan. Hanya ketika surga kesembilan dari alam suci agung dapat dikembangkan untuk mencapai keseimbangan Yin dan Yang, Yin kutub menghasilkan Yang, kutub yang menghasilkan Yin, dan aliran Yin dan Yang. Namun, Jin Tianhe, yang baru saja melangkah ke alam Sage Agung, sebenarnya terkondensasi menjadi Dewa Yin. Itu cukup kejam, Lin Nan berkata dengan dingin meninggalkan tubuh secara langsung. Hahaha, kejam, Lin Nan, ini semua karena kamu. Tunggu saja, ketika alam rahasia Kirin runtuh, itu akan menjadi saat kematianmu. Hahaha, jangan datang ke sini, jika tidak. Berdengung, yang sekali lagi mengejutkan semua orang adalah bahwa Jin Tianhe benar-benar menunjukkan sosok yang dikenalnya kepada Lin Nan dan yang lainnya. Mu Zixin, aku akan membasminya. Yin Sen dari Jin Tianhe memegang pedang di leher Mu Zixin dengan satu tangan dan mengendalikan Mu Zixin dengan tangan lainnya. Lin Nan, selamatkan aku. Tidak, jangan selamatkan aku, tinggalkan aku sendiri. Lin Nan akan membasminya dan membalaskan dendam saudara-saudari kita di Kunyu Wonderland. Jin Tian dan Yin Sen, yang telah berubah dari realitas maya menjadi kenyataan, memiliki wajah yang garang dan gila saat ini. Mereka menyandera Mu Zixin, dan tiba-tiba melarikan diri di kejauhan melalui aliran cahaya. Bahkan pada puncaknya, dia bukan tandingan Lin Nan. Yin Sen yang baru saja terbentuk juga sangat lemah. Hanya saja dia memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menjadi tidak terlihat, melakukan perjalanan dalam kehampaan, dan berpikir ribuan mil jauhnya, tapi dia masih belum tentu cocok dengan Lin Nan. Terlebih lagi, Lin Nan juga memiliki Miao Yi, Ye Fei, Lin Xianer dan King King yang telah bergabung untuk membantu. Hari ini, Jin Tianhe telah dikalahkan. Istana Abadi Aotian juga dikalahkan. Benar-benar dikalahkan, meninggalkan tubuhnya sama saja dengan basmi diri untuk menjadi Dewa Yin dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Dia bahkan melepaskan Mu Zixin, yang dia tangkap, dan mengancam Lin Nan, jika tidak, dia tidak akan yakin apakah dia bisa melarikan diri. Tertawa, tidak berani menunda, Jin Tianhe menyandera Mu Zixin dan naik ke langit. Tetapi pada saat ini, ketika semua orang mengira Jin Tianhe akan lolos dari bencana ini, Lin Nan tersenyum dan berkata dengan suara lemah seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Naif sekali. Setelah mengatakan ini, Lin Nan tiba-tiba menjadi dingin dan mengeluarkan satu kata dari sela-sela giginya. Kondensasi. Lin Nan membuka tangan kanannya, tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual, hanya kekuatan pikiran yang samar dan lembut yang keluar, dan dalam sekejap itu mengembun menjadi rune yang memancarkan misteri kuno, tetapi nafasnya sangat lemah, tapi hanya itu. Rune sangat kecil sehingga bisa tertiup angin, tapi seperti sayap kupu-kupu, mereka mengubah seluruh dunia hanya dengan kepakan sayap. Seluruh dunia tiba-tiba berhenti. Tampaknya dipegang di tangan kanan Lin Nan yang terbuka dengan lembut. Waktu berhenti dan ruang membeku. Jin Tianhe, bagaimanapun, terbang perlahan di depan Lin Nan tak terkendali, seolah-olah dia telah diberi mantra penahan. Lehernya secara aktif menekan telapak tangan Lin Nan. Tercekik oleh Lin Nan. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Jin Tianhe sangat ketakutan hingga dia melancarkan gelombang besar, Ibel, ini pasti Ibel. Bayangan kematian mulai terlihat. Semua orang sama-sama kaget dan bingung. Kekuatan magis macam apa ini? Saat kau dan Aorong membuatku gila dan hampir kehilangan kemanusiaanku di alam rahasia kuno, aku, Lin Nan, bersumpah suatu hari nanti aku akan menyiksa kalian berdua sampai mati. Sampai sekarang, ini adalah keberuntunganmu. Sudah. Lin Nan mencubit leher Jin Tian dan Yin Sen dengan tangan kanannya, dan perlahan memberikan kekuatan di tangannya. Tanda misterius yang tak berujung muncul, seperti belenggu surga. Namun, tangan kirinya dengan lembut menarik Jin Tian menjauh dari tangan yang mengendalikan Mu Zixin. Gadis kecil itu tampak kagum dan terharu, polos, dengan air mata berlinang, menatap Lin Nan yang telah menjadi sangat berbeda dari Lin Nan dalam pikirannya. Sangat tampan, sangat keren, sangat mengagumkan, ini adalah Lin Nan pembasmi nomor 1 di 9 alam. Mu Zixin, kamu baik-baik saja. Mata Lin Nan menyapu Mu Zixin. Setelah berkenalan dengan gadis kecil ini, bagaimanapun juga, dia terlahir kembali di Yuhua Immortal Mansion. Meskipun tubuhnya telah ditempa dan menyatu dengan asal-usul jiwanya, dapat dikatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Lin Nan, dia dulu, tapi Lin Nan tidak bisa menghapus kebaikan ini.
Mu Zixin adalah putri kepala sekolah Yuhua Immortal Mansion, dan Lin Nan dipercaya oleh kepala sekolah. Bahkan tanpa poin-poin di atas, Mu Zixin tetaplah seorang gadis cantik yang berperilaku baik, cantik, dan santun. Lin Nan tidak bisa mengabaikannya apapun yang terjadi, bahkan jika rahasianya mengendalikan dunia rahasia Kirin ini terungkap. Wu Tianhe membasminya dengan kejam, dan ketika dia ditangkap oleh Jin Tianhe, dia merasa bahwa dia sudah mati, dan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kematian mungkin terjadi, tetapi dia tidak bisa mengendalikan apapun, dan dia tidak bisa basmi diri bahkan jika dia ingin. Tapi saat ini, dia diselamatkan. Batuk. Lin Nan memandang Miao Yi, dan pikirannya bergerak. Miao Yi tiba-tiba menjadi hidup. Dengan desisan, kilat menyambar, dan dia dengan lembut menarik Mu Zixin ke dalam pelukannya. Oke, Zixin, tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu semua salah kakak perempuan karena tidak menjagamu dengan baik. Wuo, kakak senior Fang Yu, kakak senior Deng Yang, mereka, semua. Kakak senior tahu, Xiaonan sudah membalaskan dendam mereka. Ini adalah orang terakhir di Istana Abadi Aotian, dan dia juga akan mati. Miao Yi, yang selalu lembut dan baik hati, sekarang memiliki niat membasmi yang kuat. Dia menarik Mu Zixin ke samping. Pada saat ini, para pejuang dan makhluk spiritual yang tampaknya tidak dapat bergerak juga mendapatkan kembali kebebasan mereka saat Miao Yi mendapatkan kembali kebebasannya, dan batasan waktu dan ruang di seluruh dunia tampaknya telah dicabut. Tapi masih ada keheningan. Tidak ada yang bergerak atau bahkan menahan napas. Dia memandang Lin Nan dan Jin Tianhe, yang sepenuhnya terkurung di tangannya, dengan mata terbelalak. Wajah Jin Tianhe menjadi semakin sakit. Sayangnya, selain matanya yang melebar, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Saya hanya dapat menggunakan pikiran spiritual saya untuk menyingkat. Lin Nan, kamu, aku tidak rela, aku tidak rela. Kenapa kamu benar-benar bisa mengendalikan dunia ini? Kenapa? Jelas sekali, pria gendutlah yang mendapat warisan, dan itu belum selesai. Kamu, bagaimana kabarmu? Suara Jin Tianhe yang penuh keputusasaan dan keengganan bisa dikatakan menanyakan keraguan semua orang kecuali Miao Yi dan Qing Qing. Bagaimana Lin Nan bisa mengendalikan dunia seperti penguasa langit dan bumi? Sesaat sebelumnya, Lin Nan memenjarakan dunia, dan semua orang kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kekuatan magis yang menyerap Jin Tian dan menangkapnya jelas bukan kekuatan magis yang bisa dikendalikan oleh Lin Nan binatang kilin di puncak Sinto. Lakukan ini di alam rahasia yang kental. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu mendapatkan sepenuhnya warisan Kirin dan menjadi penguasa dunia rahasia Kirin ini. Tapi belum lagi warisan Kirin masih didapat, kalaupun sudah selesai, haruskah si gendut Li Fugui yang punya hubungan dengan Lin Nan? Pergilah bertanya pada penguasa neraka. Berdengung. Fluktuasi rune yang mekar di tangan kanan Lin Nan tiba-tiba meningkat. Ah, Lin Nan, ini tidak adil. Kamu punya nyali untuk bertarung secara adil denganku. Idiot, kamu tidak mau menerimanya, kan? Kamu juga tahu bahwa itu tidak adil dan kamu tidak bahagia. Saat itu, ketika kamu dan Aorong berada di atas satu sama lain, dengan alam, kekuatan, dan senjata sihir yang lebih baik daripada aku, dan kamu bahkan bergabung untuk membasmiku, apa yang kamu lakukan? Tidak adil untuk tidak mengatakannya, saudara tiba-tiba sadar aku harus membasmimu seperti ini, itu akan terlalu mudah bagimu, Yin Sen, menurutku makhluk jiwa dan hewan peliharaan spiritualku. Saudaraku, seharusnya menyukai daging segar yang begitu kecil, terutama binatang berkepala 9 yang tercerahkan, yang ingin bertransformasi menjadi bentuk tertinggi. Jika demikian, saya pasti akan mendapatkan beberapa wawasan jika saya berkomunikasi dengan Anda lebih dalam. Ho ho ho. Dalam sekejap, Lin Nan melepaskan raungan binatang roh yang tak terhitung jumlahnya yang masih mengelilingi binatang roh yang menunggu. Binatang roh berkepala 9 tertegun sejenak, dan kemudian mata mereka berbinar dan mereka menatap Jin Tianhe dengan penuh semangat. Datang, berdengung, hihihi. Mengikuti kata-kata Lin Nan, Jin Tianhe, yang dipenjara oleh rune, menghilang ke alis Lin Nan dengan teriakan ngeri dan melengking. Pada saat yang sama, binatang pencerahan berkepala 9 dan 4 binatang besar lainnya serta binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan penuh semangat, berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke alis Lin Nan. Semua orang takut dengan metode Lin Nan. Ini, dewa pembasmi nomor 1 di 9 alam tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Roh jahat itu menakjubkan dan tidak memiliki keraguan. Meskipun orang-orang berpikir Jin Tianhe pantas mati, saat ini mereka merasa sedikit simpati atas akhir tragisnya. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki pemahaman baru tentang Lin Nan, pembasmi nomor 1 di 9 wilayah. Di masa lalu, karena perlindungan di dalam hatinya, dia meraih gelar Dewa Pembasmi nomor 1 di antara para pemuda dari 9 domain.
Dia mengorbankan hidupnya dan memimpin domain Xuanyuan untuk dipromosikan ke 3 domain atas adalah kebanggaan domain Xuanyuan, dengan kemuliaan tertinggi, dan dia juga orang yang benar. Karena itu, kegilaannya, kekejamannya, dan pembasmiannya tidak dipuji sebagai ibel, tetapi sebagai dewa. Dewa kematian, kata ilahi adalah eksistensi tingkat tinggi di 9 alam Senwu. Ini adalah gelar dan gelar terhormat, dan juga mewakili keadilan dan puncak seni bela diri. Tapi pada saat ini, Lin Nan memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia telah merusak pemahaman semua orang tentang dirinya, terutama sikap jahatnya yang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan semua orang tentang dirinya, yang membuatnya semakin menakutkan. Pasangan itu menatap Lin Nan perlahan berjalan menuju sosok warisan Qilin, Miao Yi dan lainnya, mendesah dalam hati mereka. Dia yang keluar dari 3 alam tengah dan dunia sekuler bukanlah sebuah keajaiban. Seorang pemuda biasa dengan latar belakang yang sederhana, hanya dalam beberapa tahun, melangkah dari dunia sekuler ke alam Xuanyuan, dan perang reinkarnasi 9 alam secara resmi muncul terkuat di alam surgawi dalam satu gerakan. Aorong, Jin Tianhe, dan Nalan Hong telah menjadi pemuda tertinggi yang tak terbantahkan, paling mempesona, dan nomor 1 di 9 alam bela diri ilahi. Xiaonan, apakah kamu dan Qingqing baik-baik saja? Miao Yi memandang Lin Nan, yang ditutupi pakaian hitam, dan bertanya dengan cemas. Belum lagi serangan yang dilakukan oleh Jin Tianhe, Nalan Hong dan lainnya, perpaduan hukuman surgawi yang mengerikan dan 8 pemboman satu kali berikutnya semuanya merupakan hal yang sangat menakutkan. Aku baik-baik saja, Qingqing juga baik-baik saja, Bibi, jangan khawatir. Lin Nan, kamu sangat kuat. Mungkinkah, kamu telah memperoleh warisan Qilin yang asli? Apakah ini yang tersisa dari pria kecil gendut itu? Lin Xian'er, wanita paling menawan di antara 7 peri di negeri Dongeng Kunyu, bisa menyihir orang dalam 1 menit. Begitu krisis selesai, dia menunjukkan naluri menyerang yang penuh gairah dan meremas di depan Lin Nan dengan menawan tersenyum, sedikit mengangkat wajah cantiknya dan menatap lurus ke arah Lin Nan dan bertanya. Aromanya berhembus ke wajah dan tubuh Anda memabukkan. Dia baru saja melepaskan ikatan Luo Sang dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Di bawah pengaruh banyak wanita cantik, Lin Nan, yang memiliki fungsi kekebalan yang kuat terhadap wanita cantik, mau tidak mau merasa bersemangat saat ini. Gadis yang menawan secara alami. Lin Xian'er, kamu tidak akan merasa enak jika tidak berhubungan untuk sementara waktu, kan? Menjauhlah dari Lin Nan dan kurangi mencoba merayunya. Tidak mungkin, Ye Fei, Miao Yi tidak mengatakan apa-apa, apa hubungannya denganmu? Lagi pula, kapan dia pernah merayu seorang pria? Dia masih murni dan polos, dan bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan siapapun, oke. Hah, ada percikan cinta di antara alismu, menurutku kamulah yang ingin merayu Lin Nan. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, seluruh wajah Ye Fei berubah menjadi apel merah. Wanita jantan ini, yang tidak pernah tahu bahwa wajah memerah adalah tanda dewa, begitu bersemangat dengan kata-kata Lin Xian'er sehingga dia ingin mencari tempat untuk masuk. Apakah ada? Bagaimana bisa kamu tidak menunjukkannya sedikit pun? Mungkinkah aura nafsu selama ujian dan penilaian belum hilang sepenuhnya? Seperti kata pepatah, seorang pencuri mempunyai hati nurani yang bersalah. Sekarang Ye Fei, ketika dia berpikir bahwa objek nafsu sebenarnya adalah bocah cilik Lin Nan, hatinya tidak bisa tenang, dan seluruh tubuhnya akan terasa panas dan lemah yang tak dapat dijelaskan. Batuk. Lin Nan menyentuh hidungnya, bahkan dia terkejut dengan penampilan Ye Fei. Sial, ekspresi ini jelas disebabkan oleh kata-kata Lin Xian'er. Pesona kakak sudah berhasil menaklukkan wanita gagah ini. Hanya, aku pergi. Meski tak mau mengakuinya, bekas bandara ini kini menjadi tempat pegunungan. Meski karakternya masih sama, tapi kalau dilihat dari tampilannya saja, kalau saya ganti dengan jubah dan gaya rambut yang feminim, sudah cukup, pasti akan terlihat idani. Lihatlah Lin Xian'er yang penuh gairah dan menawan serta si cantik kecil Mu Zixin yang memiliki ekspresi kekaguman tetapi juga memiliki sedikit cinta dan mata penuh bintang. Dalam hati Lin Nan, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak bau dan cantik. Tapi, saya pernah bermimpi membangun istana abadi Qiankun menjadi harem besar. Itu sebenarnya hanya pembicaraan biasa, tidak lebih. Bagaimana hal itu bisa benar? Bagaimana saudara bisa begitu malu? Bagaimana saya bisa merawatnya? Untuk pria dengan integritas seperti itu, dia tidak akan pernah. Hah, Bibi tidak bereaksi sama sekali. Oke, Xiaonan terluka parah, jadi kita harus segera menyembuhkan lukanya. Mari kita manfaatkan momen ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang sihir Qilin untuk meningkatkan kekuatan kita. Zixin, kekuatanmu terlalu lemah, pelajari saja dari kakak perempuanmu, samping. Miao Yi sepertinya tidak memperhatikan tatapan memalukan Ye Fei, dia juga tidak peduli dengan rayuan Lin Xian'er.
Adapun pemujaan dan kekaguman gadis kecil Mu Zixin, dia menutup mata. Menjadi secerdas es dan salju, yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan di dalam hatinya. Sekarang saya menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dihentikan. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Semuanya tergantung pada takdir. Jika takdir sudah ditentukan sejak lama, bagaimana bisa diubah dengan kekuatan manusia? Hal yang paling penting adalah dia, yang mengetahui semua pengalaman Lin Nan, harus mengakui bahwa keberuntungan pria ini dengan wanita dan romansa sungguh luar biasa. Terlihat bahwa bibinya pun bisa berevolusi menjadi seperti sekarang. Baiklah, Lin Xian'er cemberut sambil bercanda, lalu wajahnya menjadi gelap, dan dia memandang Ye Fei seolah dia sangat sedih hanya ada kita bertiga yang tersisa di antara 7 peri. Xian'er tidak akan bertengkar denganmu lagi. Miao Yi benar. Huff, apa menurutmu aku ingin bertengkar denganmu, seekor rubah betina? Ye Fei hendak menyingsingkan lengan bajunya dan bertengkar, tapi dia ditarik kembali oleh Miao Yi. Oke, mari kita mulai bisnis. Xiao Nan, ketika makam kilin ini benar-benar runtuh, kamu harus menyembunyikan jejakmu sesegera mungkin dan gunakan cara terbaik. Melarikan diri ke jalan Dengxian secepat mungkin. Kami akan melindungimu dengan seluruh kekuatan kami. Lari, apakah kamu melindungiku? Bibi, jangan khawatir tentang ini. Aku tidak ada hubungannya dengan Kunyu Fairyland, aku, Suanyuanyu Lin Nan. Datang saja padaku, itu tidak ada hubungannya denganmu, dan, ada cara gadis itu ada di sini. Hanya perlu beberapa menit bagiku untuk kembali ke domain Suanyuan, haha. Lin Nan mengangkat kepalanya sedikit saat dia berbicara dan melihat pada titik tertentu dalam kehampaan, lalu melanjutkan bibi, kalian semua ikut denganku. Gendut hanya perlu mendapatkan inti dari warisan. Lebih dari itu adalah sia-sia. Kami membaginya dengan dia dan ikuti saya. Setelah Lin Nan selesai berbicara, pikirannya bergerak. Yang mengejutkan keempat gadis itu adalah tekanan mengerikan dari kilin menghilang dari sisi mereka, seolah-olah sebuah bagian telah terbuka langsung ke inti warisan kilin. Lin Nan memimpin, dan pria gemuk Li Fugui yang sedang melahap warisan benar-benar menghilang tepat di antara alis Lin Nan dan sekali lagi berubah menjadi Lin Nan yang melahap warisan. Pada saat ini, tanpa perlu menjawab Lin Nan, Lin Xian'er juga menemukan jawaban atas pertanyaan yang baru saja dia tanyakan pada Lin Nan. Fatih memperoleh warisan Kirin, tapi Fatih menjadi hewan peliharaan spiritual Lin Nan. Tapi siapa Nona Fang? Kembali ke domain Suanyuan dalam hitungan menit. Apakah kamu yakin ini bukan lelucon? Lin Xian'er bingung. 790.